Basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isfil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai makhluk Tuhan, semua ciptaan Tuhan, rahmatan lil alamin, termasuk kita yang terakhir menjadi manusia khalifah untuk menjaga ciptaan Tuhan ini karena kita rusak, untuk menumpahkan darah di muka bumi ini. Itulah tujuan Tuhan kita itu. Jadi ulun bagi pengalaman, bagi yang mendengar, alhamdulillah. Bagi yang kadang mendengar, kalau setuju sama ulun, alhamdulillah juga. Ulun kalau maksakan, ulun sebagai anak cucu adalah salam dari keturunan abah umah ulun, ulun ditegakkan kepada perintah Tuhan itu, kun payakun, terjadilah kewahyuan dan firman itu sudah kita bawa apabila kita menjadi penerus pejuang manusia pilihan Allah yang membawa kemuliaan Tuhan itu. Yalah, yaitu dari nenek moyang kita Adam alaihissalam sampai anak cucunya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad. Ini membawa kemuliaan Tuhan. Jangan kita bisa mencintai bahasa negara asing tapi tidak paham dengan bahasa kita sendiri. Alkitab bangsa kita adalah Pancasila, Satu Tunggal Ahad Esa. Jadi ulun harus membenahi akhlakul karimah di bangsa kita ini yang kurang bijaksana. Bagi yang setuju, alhamdulillah. Bagi yang nggak setuju, itu urusannya kepada Tuhannya. Bagi yang tersinggung oleh berkisah di media sosial ini masih berguru dengan keserakan sahabatnya sendiri, itu Ajajil. Kalau secara Ajajil itu termasuk Jibril, apabila masih mencari, gagal paham juga kalau mempercayai adanya Tuhan. Jadi di bangsa Indonesia ini, presiden kita Jokowi sudah bijaksana. Inya mengatakan setiap lini pemerintahan, apabila inya tidak bijaksana, pungli, kita publikasikan, kita viralkan agar bisa ditindak oleh atasannya. Apabila atasannya bermain juga, kita usut sampai kakak-kakaknya agar Indonesia ini lebih baik lagi daripada negara lain. Di Indonesia nih, kebanyakan 70% akhlakul karimahnya, setiap pemimpin itu tidak mengawasi kinerja bawahannya. Jadi wajar aja masyarakat mempublikasikan apabila ada staf-staf pemerintahan yang kurang bijaksana. Kita viralkan di media sosial ini. Yalah. Jadi kemana yang mengatakan ahli agama itu? Yalah, pakar hukum dan segenap lini eksekutif, legislatif dan yudikatif itu. Kita tujuannya di muka bumi ini menjadi manusia khalifah untuk menegakkan ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita mengatakan itu lain urusanku. Kalau lain urusan kita di bangsa Indonesia ini, berjauh aja dari bangsa Indonesia ini kita. Dia mengaku itu. Yalah. Ulu perhatikan manusia yang membawa kemuliaan Tuhan itu, inya pun siap mati hidupnya karena Tuhan Ta'ala. Yalah. Seperti viral di media sosial ini, di YouTube. Orang Batak itu, inya mengemerai, nyoting, publikasikan kepada oknum polantasnya pungli itu, malah dicaci maki. Kemana akhlak yang mengaku ketua agama dan pakar hukum dan para segenap pemerintahan di Indonesia ini hanya berdiam aja kah? Jangan. Kita ini jujur, bangsa kita ini hanya memuji orang yang munafik dan munafikin, hanya bisa membawa titel, gelar, harta, tata jabatan dan kerajaan sultan itu. Apabila kalian punya gelar, kalian dipuja, ikam sedikit, gagal paham. Makanya lu bagi waras pengalaman di media sosial ini, jangan kita gila-gila dengan titel, gelar, harta, tata jabatan dan yang mengaku membawa agama dan akidah itu. Ikam gagal paham dengan wujud dan bakat kita di atas bahasa Indonesianya, batang tubuh kita ini. Siapa yang mengutus kita? Yaitu Kun, Tuhan, Satu Tunggal Ahad Esa. Jadi Tuhan itu di sana katanya bernama, katanya berwujud, katanya berkata-kata. Hanya kita diberitahu Tuhan berkata di dalam kolbu kita selalu jujur, sejujurnya, taat, setunduk-tunduknya atas kebijaksanaan, adil dan beradab. Ya Pancasila yang Muhammad itu. Nah, gitu. Dan bisa muja-muji sesama anak cucu adalah Allah wasalami, tapi kalau paham, kami sedikit menduakan Tuhan. Yalah, anaknya mengaku ahli agama Muhammadiyah, MUI, Datul Ulama, ya Sual Jamaah, Sufi Syiah,
Salafi, Wahabi, bagus saja bagi ulun. Bersatu kita, anak mengaku agama Yahudi, yalah, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, ayo kita bersatu. Muhammad lah mempersatukan ajaran itu dulu menjadi satu, yaitu keselamatan alias Islam indah. Dia pemiliknya keselamatan itu adalah Tuhan, sedangkan Muhammad itu membawa menjadi manusia yang mulia, selalu menjadikan dirinya selalu korban dari orang munafik ini. Dihina kalau sidin dari Nuh sampai Muhammad SAW itu dihina, gila, kada waras, tersesat, termasuk ulun. Kada ulun balas, apa ulun balas? Apabila ulun balas, ulun kada mengetahui Tuhan itu. Ini apabila ada pejabat-pejabat atau staf-staf pemerintahan yang korup, kita kritik, malah caci maki anak memidanakan kita lawan. Jangan takut kita sama hukum undang-undang di Indonesia ini. Jangan buta dengan hukum di Indonesia ini. Kebanyakan yang tahu hukum malah bodoh-bodohi masyarakat yang tahu dihukum. Bagi yang pungli polantas itu oknumnya, apabila ada ketahuan pungli sama yang memberi yang ditilang itu, kita pidanakan dua-duanya, jadi efek jerak. Yalah, kita ini jujur, hendak dibawa ke mana? Bangsa Indonesia ini yang sudah puluh keringat darah bercucuran para pedatuan kita memperjuangkan tanah air kita ini dengan berlimpah darah. Karena kita hargai, hanya menghargai orang luar yang membawa agama dan akidah itu. Jangan kita durhaka dengan bangsa kita sendiri. Tuhan pun berkata dalam bahasa Indonesia aja, apabila bangsa itu tidak merubah, bangsa pun tidak bisa maju. Kita sendiri merubah masalah kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan hanya mengatakan kun payakun, terjadilah. Kita yang membenahi bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada negara lain. Jangan sampai kita diperbudak dengan bahasa bangsa lain untuk menjajah kita. Kita ini sedikit apabila mendengar kata Nabi dan Rasul, lalu gila-gila dengan perkataan bangsa luar itu. Kaji, Nabi itu apa? Mulia, Tuhan itu mulia. Rasul itu apa? Kekasih dan bersyukur Tuhan. Semua makhluk di dunia ini, termasuk tumbuhan, binatang, jin, orang dan pangannya, malaikat, bintang, bulan, dan lain benar-benar itu. Anak mobil, anak apa, kapal, pesawat. Kita hargai. Termasuk manusia, itulah semuanya utusan Tuhan. Jadi kita ini gagal paham. Lalu bisa-bisa memuja-muja suatu manusia yang membawa kemuliaan Tuhan dari bangsa manapun. Kita hargai dari Nabi Adam wassalam. Kalau sampai Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad membawa kemuliaan Tuhan. Kamu memuja-muja Muhammad, tersalah coba dunia kan bisa tumbuh Tuhan itu yang kembawa itu nah dalam di batang tubuh kita nih nah. Dan Tuhan itu padahal di dalam tubuh. Jelas. Kita ini bahkan Tuhan lengkap sudah ada ujung akhirnya adalah rahmatan lil alamin, rahmatnya pemberian bahasa Indonesia nah. Supaya kita nih berakhlakul karimah seperti Muhammad SAW. Karena kita ikutan dengan perjalanan hidup beliau, kita pelajari agar kita bisa menuju ridho Tuhan itu. Beda perjalanan hidup kita ini di bangsa Arab, kita di bangsa Indonesia. Apabila engkau tahu, wahai yang tiga gila dengan akidah dan agama, apabila Tuhan sudah mengatakan kun fayakun, itulah rahmatan min Allah. Kuhayun perimannya, kuhayun itu adalah perintah, periman itu perkataan Tuhan. Kita bawa jangan berdusta. Hidup di dunia ini kan menghancurkan pahala dan muka di diri kita dulu, baru kita menasihati saudara kita yang gagal paham, selalu hendak merusak bangsa Indonesia di madu domba antara ras, suku, akidah, dan agama. Kalau kamu paham di sana, kamu kada bisa lagi mengatakan agama dan akidah itu rahasia agama Tuhan. Termasuk yang membawa agama paling hebat. Apabila megang agama ini masuk surga, agama yang lain masuk neraka, ikam ke Tuhan. Ayo, anak di mana muha bangsa Indonesia ini dengan tingkah-tingkah laku orang-orang yang korup dan pungli itu. Dari zamannya Soekarno sampai Jokowi ini mengatakan atas agama Islam, tapi tidak ada majunya, hanya selipikan aja sedikit. Termasuk yang membawa gelar titel harta dan jabatan itu. Ulun jujur aja, yang berkisah ini perintah Tuhan, bukan ulun. Ulunnya bangkai berjalan aja sangat kaya. Hidup matiku karena Allah Ta'ala. Cinta ulun pun karena Allah Ta'ala. Semua di muka bumi ada di sana ulun manusia. Dan yang lain tuh saudara ulun. Lu kasih, lu sayangi, tapi tahu sukunya ulun mikir. Ulun masyarakat biasa aja. Masyarakat jelata. Gak ada pernah membela partai politik manapun. Yalah, semua partai politik bagus saja, tapi kebanyakan
ada oknum politisi yang selalu saling menjatuhkan. Kalau bisa mati Indonesia ini. Ujung-ujung apabila presiden mencari dana asing atau dana siluman oligarki itu, iyalah. Termasuk masalah tumbuhnya masalah partai-partai mencari presiden yang terbaik. Padahal kalau kita paham presiden terbaik itu kita masyarakat yang memilihnya bukan partai itu hanya jembatan aja untuk kita. Termasuk agama dan akidah itu hanya jembatan kita. Kalau engkau mengetahuinya lillahi ta'ala, kita sendiri menentukan dengan Tuhan kita. Bukan orang lain itu hanya kita hargai, itu masuk dulu lah. Buat pengalaman itu kalau hujan imbalan seperti itu siap. Lu kalau mau menjual kata Tuhan dalam agama, jangan biar katakan ulun ini kasar beban. Ulun ini memang benar jam ini, iyalah. Lalu disuruh orang berdiam aja kalau sudah tahu, ikam diselimuti keserangan jajil. Sedangkan manusia pilihan Tuhan yang bawa kemuliaan Tuhan itu dari Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad ini yang mendapatkan hidayah tuh 40 hari berdiam keluar mengata saudaranya, tapi karena perlu puja dan imbalan. Sekarang kan yang berdakwah apabila kada dipuja di barang imbalan kamu datang lo, ulun ini gratis. Hendak biar katakan ulun ini kada waras, tersesat, serapian, biar juga yang menanggungnya. Yalah, apabila ada yang tersinggung, jujur dengan nilai ta'ala ulun kada bersalah sama Tuhan ulun. Yang tersinggunglah yang masih berguru dengan serangan ajajil itu, paham? Jangan sedikit apabila ada saudara kita membawa bagi was pengalaman di Indonesia sini dengan baik, lalu dihujat, dicaci maki seperti manusia pilihan Tuhan, kan itu hujat. Dipadakan tersesat, gila, yalah, kada waras. Termasuk Muhammad, setelah Muhammad tidak ada, barulah kaum Quraisy itu mencari-cari Muhammad, kuburannya dicari, padahal Muhammad itu bisa dicari lagi. Kita nih bujur, kebanyakan gagal paham, terlalu tergila-gila dengan akidah dan agama itu. Yalah, siapa yang berani mengatakan apabila kita pernah ke Mekah dan tidak pernah mencium batu Hajar Aswad dan tidak pernah menjarahi makam Nabi Muhammad SAW, kita mati dengan terima Tuhan. Yang mengatakan itu berarti iman Tuhan. Cinta itu di sana, apa perlu dicapkan? Cinta itu kepada yang mengutus satu tunggal Ahad Esa, bukannya kita cinta kepada makhluknya. Kamu musyrik. Jujur, apabila kamu cinta kepada presiden kam, atau pejabat kam, atau bini kam, apabila ini yang meninggal, jika masih hidup, aku lihat kamu dikubur berdua sama pejabat sama istri kamu itu. Semua kita kasih, kita sayang, kita kata Muhammad itu. Tapi tak seutuhnya kita miliki itu Muhammad mendapatkan gelar rahmatan lil alamin, bukan gelar Nabi dan Rasul, termasuk Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Muhammad SAW itu. Inya hanya diutus Tuhan. Hanya pejuang dan sahabatnya mengatakan Nabi dan Rasul itu bangsa Timur Tengah. Bangsa Indonesianya adalah Rasul itu kekasih pesuruh Tuhan. Dengan Nabi itu adalah kemuliaan Tuhan. Siapa yang mulia? Tuhan pula. Jadi apabila kita bisa menjalankan wujud dan bakal kita dengan sebaik-baiknya, ialah jujur sejujurnya, tunduknya atas hak dan kehendak Tuhan itu, bijaksana seperti Muhammad, insya Allah itu akan dimuliakan Tuhan. Tapi jangan mengaku Nabi dan Rasul, sedangkan Muhammad bukan pernah ngaku. Sahabat mengatakan dia Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, hanya sedih dia tersenyum. Itu kehendak Tuhan di sana, hak dan kehendaknya sudah dibagikan Tuhan dari perantara ulunnya Nabi Muhammad. Ambillah engkau ke kalimat syahadatku, alias mengkaji diri kita, ialah yaitu bukan mengkaji di buku di sana kita mengkaji diri kita, ialah itu maksudnya itu. Yang dikatakan hubungan sufi itu syariat tarikat hakikat marifat tasawuf itu mengkaji diri, tapi mengkaji dirinya jujur, harus mengetahui siapakah kita ini, hanya makhluk yang hina daripada makhluk yang lain, binatang dan tumbuhan. Apabila kita serakah, yalah, jangan kita mengaku mulia, sombong dia, yalah. Mulia itu hak Tuhan dan diri kita. Kita pun dicacibatkan, ulunnya caci maki lah, atau dihinakan, kena marah, itu sudah hak kehendak Tuhan. Sanggupkah lu menjalaninya? Semua yang membawa kemuliaan Tuhan itu selalu diberi oleh cobaan yang berat, termasuk dari keluarga yang sendiri. Banyak yang setuju dengan pembawaan pemikiran ulun ini. Karena dia masalah, karena kebaikan dan dosa itu masing-masing kita membawanya. Coba kita dipertanggungjawabkan karena di air pembalasan, ya hambaku, apa tujuanmu hidup di muka bumi ini? Hanya pungli dan korupsi aja, dan bodoh-bodoh saudara kita masalah agama. Nonsen. Agama itu di sana
adalah kelompok anak manusia. Kita sama anak manusia. Kenapa kita saling tumbuh menang sendiri? Itulah kehebatannya Anjadil, menggoda kita agar kita paling hebat di muka bumi. Kita ada yang hebatnya. Bagi yang memegang gelar harta jabatan itu, undang ulun ini jujur aja miskin, tapi yang kaya adalah kolbu nih di dalamnya ada dan tiada, itu yang kekal. Paham? Jangan bisa mengatakan amalan A sampai Z yang terbaik. Bagi lu salah. Amalan yang terbaik itu jujur dulu, bijaksana, adil dan beradab. Itulah Muhammad. Kadang kita nih memuja-muji amalan Tuhan, jadikan Tuhan yang memberi amalan siapa? Kehendaknya Allah, yaitu yang mengutus kita. Bukan manusia. Ulun tidak datang ke sini saudara ulun minta amalan bang di sana, amalan apa juga lu kan bisa ilmu. Kalau anak bagus amalan jujur dulu. Kita mendagangkan naik mungkar di batang tubuh kita nih, nah, bahwa kita memberi paham kepada saudara kita, tapi kada perlu puja dan imbalan, terima kasih siap. Jangan hendak membawa amalan hendak puja-puja, itu sedikitnya musyrik. Paham? Bagi yang paham, alhamdulillah. Bagi yang kada paham, kritik ulun. Ulun mau bagi paham di dunia ini, sosial ini, dengan nilai ta'ala ulun. Ulun ketakutan dengan yang mengatakan kelompok akidah agama pun, yang penting kami hinanya. Ulun menyadarkan, jangan tergila-gila dengan akidah dan agama itu. Apabila engkau mengetahui kalimat syahadat itu, badan tubuh kita ini sendiri. Kaji badan tubuh kita sendiri, nah, perbuatan kita setiap hari baik atau tidak. Apabila kurang baik, diperbaiki. Apabila baik, jangan sombong. Itu yang mengetahui perkataan tasawuf itu. Jangan mengaku ahli ilmu tasawuf, ujungnya ujub ada sombong. Berdiam berani aja seperti ulun. Padahal kada waras, kada marah. Nikmat, mudahan kesalahan ulun yang lalu bisa Allah hapuskan dan ulun menjadi lebih baik daripada hari kemarin sampai ajal ulun menjemput ulun. Lalu kita paham yang menjemput ajal ini ada hak Tuhan dan kehendak kita. Ikhlaskah kata kita nih hidup di muka bumi ini? Ikhlaskah kita nih innalillahi alis meninggalkan rumah dunia penuh dengan canda gurauan tipu-tipuan ini? Ikhlaslah kita. Jangan takut dengan apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, asalkan kita selalu diamati Tuhan. Insya Allah kita baik. Belum katakan lagi, jangan terlalu banyak kemauan di dalam akal nafsu kita nah, untuk berpikir ujung-ujungnya lalu bisa mengucapkan anak benajar. Jangan. Ikan bisa dibisiki, Anjadil bisa tersesat dengan batang tubuhmu sendiri. Apabila kita tercapai ngajar itu, lalu ikan mati pun karena menangis-nangis. Iyalah. Terlalu banyak kemauan, terlalu banyak mencari amalan, tapi kada paham satu amalan aja yang bagus tuh jujur, sejujurnya, adil dan beradab, ya bijaksana, itu Muhammad. Iyalah, dan kita ini sebagai anak cucu Rasulullah, ya sama aja manusia. Kalau beda akidah itu cara kita menghadap Tuhan. Agama itu sama, anak cucu Rasulullah, kelompok manusia, akidah yang beda. Masalah akidahnya A sampai Z itu urusannya masing-masing. Alias bahasa Arab nafsi-nafsi. Dan semua orang, itu kan orang, itu cuma nesati bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik pada hari yang kemarin, sampai bangsa Indonesia jangan sampai hancur diadu domba oleh oknum bangsa asing untuk menjajah bangsa kita nih. Terbukti belum yang mengatakan bangsa memegang Islam, Islam itu siapa pemiliknya? Yaitu kun suara. Inilah Tuhan kita mempunyai keindahan keselamatan kita ini, hak pakai aja. Jangan bisa mengatakan aku nih sebagai pahlawan untuk keselamatan Indonesia, ikan sombong. Ujung-ujungnya kalau kada aku bantu di sana aku tuh, wah ini akan bisa rumah. Ikan sombong, pada yang bantu tuh hak kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita mengaku Tuhan, musyrik. Paham? Jadi, ayo yang mengaku pakar agama dan pakar hukum seluruh Indonesia ini, nah, bagi wawasan pengalaman di Indonesia ini kan, publikasikan supaya kita sama-sama untuk membenahi bangsa Indonesia ini lebih baik pada kemarin. Lu undang yang pakar itu, yang membuka pengajian ngisi taklim nah, yang banyak pengikutnya. Lu jujur, yang mengikuti beliau itu kan salah, cumanya ibaratnya kada paham dengan diri sendiri. Kalau dia paham dengan dirinya sendiri, sudah berjalan aja di muka bumi ini untuk menegakkan makhluk yang mungkar untuk batang tubuh sendiri. Bukan ikut-ikutan kepada yang membawa majlis taklim itu. Majlis taklim itu artinya kita mengkaji diri kita sendiri kepada kehendak Tuhan tuh.
Hendak di mana pian, hendak pengajian mana, duduk di situ. Jangan ke sini berkisah. Yalah, kalau kada paham datang ke sini, empat mata aja berkisahan. Kalau rame-rame itu kebanyakan jinnya. Semua manusia buat jin. Di sana kita itu di sana kayak. Kalau saya cari lagi jin. Kita nih ya, jin sepupuan apabila kita pungli dan korupsi. Terus yang membawa Jibril itu mana? Kita juga membawanya. Sudah diceritakan Tuhan kita menjadi khalifah di muka bumi untuk menjaga ciptaannya agar kita tidak rusak dan menumpahkan darah. Karena percayalah kalian, di balik Tuhan akal, yalah nafsu untuk berpikir sedalam-dalamnya yang mana makhluk muka kada masih paham. Apabila ulun berkisah ini ada yang mengerti ulun berdiamnya di sana ya, yang kada paham kesian. Itu urusan Tuhan, kita wajib berbagi pengalaman. Yang penting tidak menjualkan kata Tuhan ini dengan harga murah. Lu perkataan ini kata Tuhan lah, yang penting lu kada menjual harga dengan murah, berdakwah minta puja dan imbalan, nonsen. Yalah, ulun kritik sama yang pendakwah yang dibari puja imbalan tuh kada apa-apa. Kita nih dibari ya, kita kan lain nabi. Ikam gagal paham, waluh, yalah. Kita ciptakan Tuhan menjadi anak saudara saling membawa kemuliaan Tuhan di sana kai. Ya bahasa nabi. Ikam ditugaskan Tuhan di muka bumi untuk apa? Merusak aja. Anak menggoreng masalah agama tuh, ikam tipu-tipu masyarakat yang kada paham agama. Nonsen. Rasul itu adalah bahasa Indonesia kekasih musuh Tuhan. Kita ini semua kekasih musuh Tuhan, tidak merusak ciptaannya karena menguap darah. Itu maksudnya itu. Pahamlah. Engkau bodoh-bodoh ki masyarakatnya karena paham masalah akidah dan agama itu. Yalah, ayo lo undang nah yang mengaku ahli agama dan ahli ilmu dan pakar hukum tuh. 50-50 sama yang melakukan korupsi dan pungli itu. Belum tentu masuk neraka, sedangkan ahli ibadah dan ahli ilmu pakar hukum itu belum tentu ahli surga apabila ianya masih munafik menduakan Tuhan. Yalah, jangan bisa mengaku ahli ibadah, sholatnya rajin, tapi yang dihadap siapa? Itu gagal paham. Lu kan menyalahkan bagus saja, cuma jujur hanya dihargai kalau mencari pahala, nonsen. Yang paham apa yang dibawa Muhammad tuh, insya Allah ya. Selalu dikatakan orang yang kada waras kayak lu, gila. Alhamdulillah nikmat. Kenapa lu takutan hidup di dunia ini? Kalau usah takut. Jangan. Bagi yang takut manusiawi, tapi kalau sudah paham kan takutan lagi. Karena hidup matinya kena Allah Ta'ala. Yalah. Takbir nah. Allahu Akbar. Kabir walhamdulillah kasih wa subhanahu wa ta'ala wasila inni wajatu wajhiyan lillahi wa samat wa laqad anipan muslimu wa ana minal muslimin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup ulun ya Allah. Rezeki ulun cari. Was pengalaman ulun membagi was pengalaman kepada saudara ulun. Karena perlu pujian imbalan hanya ridhomu aja ya Allah. Anak bini lu pun adalah ulun kasih karena engkau ya Allah. Mati pun ulun ridho ikhlas. Itu maksudnya ini Bu Muhammad itu bukannya mengangkat takbir itu untuk berperang membunuh saudara kita yang korupsi yang pungli itu, bukan. Kita nasihati, kita beri jerak. Jangan kita apabila ada oknum polisi itu pungli jangan dipukuli. Kalau perlu kita bersatu lah ya, ASM ini nah, organisasi bersatu bantu masyarakat. Apabila ada oknum aparat pungli kita tangkap aja, kita proses ke hukum. Itu masuk belum tuh. Jangan kita bisa membuat organisasi untuk kepentingan kelompok kita, jangan. Ika pun mati karena galau. Kita hidup di dunia sementara ini sana kayak. Paham? Ayo. Lu undang siapa hendak berkicau di media sosial nah, di PB lu undang yang mengangkut tuan guru tuh nah. Lu undang hendak mengaku membuka berjenis taklim, lu undang. Bukan main kisah. Ulun perintah kan itu buka bini kata Abah Ulun, jujur sejujurnya, adil dan beradab, bijaksana, itulah engkau mengetahui Tuhanmu dan Muhammad itu. Makanya dia mengatakan kun payakun ya kalimat syahadat. Sebelum kalimat syahadat siapa mengatakan Adam guna dengan kita. Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan. Tuhan tambahin juga bilang amin. Jangan lupa wahai Adam bersalam kepada rahmatan amin kuni. Maksudnya Tuhan tuh alhamdulillah segala puji bagi Tuhan, kita memuji Tuhan, memuji kepada Tuhan dan memberi salam kepada ciptaan Tuhan ini. Rabbil alamin, Tuhan tumbuhan, binatang, jin, bahkan di dalam pangannya mereka, bintang, bulan, matahari, benda-benda lain termasuk sama anak saudara sama agama itu kelompok manusia.
Kita beri salam, bukannya memberi salam pada Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad alias Muhammad aja. Gagal paham. Baru Muhammad menggunakan menjadi kalimat syahadat. Kajilah diri kita selalu taat duduk atas hak kehendak Tuhan itu. Bukan kehendak ulun, bukan kehendak pejabat-pejabat itu. Kita ini di Indonesia terlalu banyak aturan. Ujungnya kebingungan dengan aturan. Karena kalau orang paham di politik, yang bikin perda, permen, itu ada undang di waktunya. Paham lah? Kita ini jujur kalau tahu di politik, makanya kita ini masyarakat kita bimbing supaya paham dengan hukum dan politik itu. Nah, iyalah. Ulun ini banyak yang mengundang lu menjadi anggota pilkada pun. Ulun apabila masuk di dunia politik, ujung-ujungnya bisa tergoda dengan bisikan aja kita sendiri. Lalu memanfaatkan kepada politikus, oknum, anak merusak bangsa ini. Lalu anak korupsi. Lu ingatkan, pemerintahan ini sebenarnya bijaksana Jokowi ini. Kalau yang paham Dajjal itu adalah sifat serakah. Anak buahnya yang bersifat munafik alias pendusta dan munafikin selalu hendak menjatuhkan seorang untuk bersatu, menjatuhkan lain atau menjatuhkan yang menyuting siapa nenggolan itu hendak dijatuhkan. Inyalah sifat munafik, ketuanya Dajjal. Jadi kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah kaum perempuan dan kaum staf pemerintahan. Kalau yang paham, pekerjaan yang mulia di dunia ini apa? Petani, nelayan, dan pedagang apabila yang jujur. Bukannya ahli ilmu, ahli ibadah yang mulia itu. Membongkar aja dengan nilai talon. Yang paling mulia itu petani dan nelayan. Yang lain itu pedagang, pasti 50-50. Ikutilah seperti Muhammad SAW berdagang. Kayalah si Din. Kalau kayanya juga kepada saudara yang susah. Ia pun berdakwah. Kan pernah minta pujian imbalan. Ibarat pun ia kan mau menolak. Bagaimana ke saudara kita yang susah. Jangan dikatakan, ini kan Nabi. Kamu gagal paham waluh. Nabi itu apa? Bahasa Arab misalnya kayak bahasa Indonesia mulia. Siapa yang mulia Tuhan? Kita membawa kemuliaan Tuhan. Apabila kau tidak membawa kemuliaan Tuhan, berarti kan pengikut Dajjal. Yalah, ya majud. Buat serakah terus alias pendusta. Apabila kita membawa kemuliaan, pasti kita baik terus kepada saudara kita. Walaupun kita dicaci maki, padahal sinting gila kalau waras, nikmat dan dibalas. Yang mengaku Tuhan Nabi, oknum bangsa Arab datang ke Indonesia ini, mengaku Habib datang sama itu kelapa. Lu kalau main kisah kalian datang ke lo. Jangan kita membela orang oknum bangsa Arab yang bisa madu kita, membodoh-bodoh kita masalah agama. Kau pada paham dengan batas tubuh sendiri. Karena bisa membawa kalimat syahadat kata Muhammad. Iyalah. Ini sedikit mencari syafaat. Kalau kita cinta kepada seseorang, itu tunjukkan. Insya Allah yang membantu kita karena Pak, apabila hak pembalasan itu. Apabila kita selalu minta syafaat kepada suatu makhluk itu, kita ujungnya cengeng. Cinta itu tak mengucapkan sana kayak kasihan kita kepada lillahi ta'ala aja. Paham? Ujungnya bikin kelompok, memecah belah. Islam itu pecah belah 73 golongan. Kalau siapa yang pengikut namanya tuh? Yang sedikit kena waras, insya Allah masuk ulun, insya Allah. Paham? Bagi masih 3 gila agama dan akidah, lu doakan mudah sadarnya. Yalah, termasuk Kristen pecah belah juga. 72 golongan, termasuk kelompok yang lainnya. Anak Yahudi kah, Hindu kah, Buddha kah, Kristen kah. Ayo kita bersatu membenahi bangsa Indonesia ini. Karena saling tumbuh menang di masalah akidah dan agama. Ayo. Nikmat. Ulun berkisah ini kada uyuh. Anak berkisah sampai 1 bulan ulun. Kada uyuh. Kalilah ta'ala. Kada perlu jadi imbalan. Cari maklum siap. Padahal orang gila, kada wang kada masalah. Yalah. Yang gila itu, gila harta dunia selalu korupsi dan pungli. Yalah, di Samarinda nih, jujur, mulai baik sudah. Akibat siapa? Tangan-tangan orang yang mau berjuang, seperti orang Batak Nenggolan itu. Ayo, mana organisasi ormas lain itu? Ayo kita liput semua staf pemerintahan yang masih belok karena mau memajukan Indonesia ini dengan hanya korupsi aja, pungli aja. Ayo, kita bersatu. Dan dukung ormas di bangsa negara Indonesia ini. Jangan jika ini gila, kekayaan aja perkaya satu kelompok aja. Itu kita bertanggung jawabkan dengan Tuhan kena. Bukan bisa bang. Yang mati suri, ayo kita bersatu. Datang dulu sama Rinda, kita bersatu. Kita tegakkan nahi mungkar sesungguhnya itu. Jangan kita selalu tergila-gila dengan akidah agama. Itu gak paham. Paham? Agama kita adalah yaitu kelompok manusia sama, selalu adil, jujur, bijaksana, beradab.
Kadang kita berkelahi masalah ras, suku, bahasa dan negara itu. Ya, ujung-ujungnya Ajajil ketawa. Mantap ya Ajajil. Anak Adam alaihi wasallam berkelahian masalah agama dan akidah, mantap ya. Kalau dia paham, nggak tahu Ajajil dan maaf lah. Jadi itu aja loh, ada kawan datang nah, tukang kelapa, angkatnya tapi ada esnya. Ayo, mana yang mengaku ahli ilmu dan ahli agama, lu undang. Termasuk pakar hukum, termasuk ketua politik. Anak Sopaloh gak? Anak Megawati ya. Lu hargai sini. Undang ulun, ulunnya hanya masyarakat jelata aja. Miskin di luar ulun, kaya di dalam ulun. Paham? Jangan merasa kita miskin. Yang kaya itu di dalam sana. Apabila ikan merasa miskin di dalam, ikan kan punya iman nilai ta'ala. Jangan-jangan kamu ikut dajjal. Yalah. Apabila kamu masih mencari dajjal, ikan galau. Mencari Mahdi, ikan galau. Mahdi itu kita bawa seperti sana. Paham lah? Kita gila dengan suatu perkataan bangsa oknum datang ke sini membawa akidah dan agama, tapi membodohi kita. Yalah. Apabila kita pesawat Nabi 1000 kali, insya Allah kita akan sehat dan rezeki kita banyak. Lu tantang beliau jangan kerahsia, tapi yalah. Suruh ikan berselawat, wahai yang mengaku turun Nabi itu sampai 1000 kali. Apabila kami kaya, kami bayari utang kami bangsa Indonesia ke Cina sana. Yalah. Apa yang kita ambil jawab berselawat, tapi bukan caranya ya. Berselawat untuk menjadikan jimat. Perkataan kita ini sedikitnya kepada paham dan batu tubuh sendiri. Sedikit minta doa. Minta doa akan salah. Doa itu tak perlu diucapkan di sana, kayak itu namanya cinta. Ridho aja pokoknya kita dikenakan buka bina, dibari sakit, dibari menderita, dibari marah, ridho aja. Cobaan, dibari kaya jangan memalar. Yang dibari miskin jangan korupsi, jangan pungli. Jangan cari kaya, cara instan aja pungli dan korupsi. Nonsen. Makanya katakan kerja yang mulia itu apa? Petani dan nelayan. Ujung-ujung sampai di Tengkulak, dipadakan murah di pasar aja. Dijual di pasar mahal, kesian. Ya. Tapi nyari do, kada marah, apa ulun nah. Petani dibungul di Tengkulak, Jabah, itu aja. Itu dah memang ingin bersyukur dengan keserakahan. Kata kalau kita salahkan itu kenak Tuhan ya ulun. Termasuk pemuda kau ini ada mencaci maki ulun salah. Ulun kada marah, pian masih berguru dengan keserakahan pian sendiri, saudara pian sendiri Ajajil itu. Iyalah, jangan kita ini mengatakan Ajajil di mana. Sudah ada, cuma yang gaib. Bagi yang paham, kalau bisa cari lagi, dia bisa mengendalikan. Mencari Jibril, di mana kedudukan Jibril. Datang dulu sampai ke kelapa, kan lu padahi Jibril itu yang mana? Kan lu padahi. Jangan bisa mengatakan ahli ilmu ahli ibadah aja, tapi membodohi saudara kita. Ini yang benar hadisnya, ini yang benar sunnahnya, ini yang benar sabdanya, ini benar dalilnya. Karena salah. Itu bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya tingkat-tingkat kita yang bijaksana, adil dan beradab ya Pancasila-nya. Ya Muhammad membawanya. Kalau kita adil, kalau kita dusta. Itulah. Adakah Tuhan tuh memberitakan kita nih harus sholat taat dan tunduk. Paham? Atas hak dan kehendaknya itu. Sholat itu rahasia kita, pengabdian kita pada Tuhan. Apa yang kita tampakkan? Bagi kita menampakkan, bagus saja. Ujungnya jangan ria, sedikit minta pahala yang paling banyak. Belum jujur aja bang, kalau masuk di akal. Ujung-ujungnya lalu mencari aturan. Pian-pian berdoa seluruh Indonesia ini lah. Sholat Nabi satu hari bisa membayar hutang ke Cina sana. Karena bisa kalau kita bersatu Indonesia ini nah, menghancurkan cepat pemimpin setiap di pemerintahan ini yang korup dan pungli itu. Karena bisa terbayar hutang kita di Indonesia itu. Ujung-ujungnya pengganti presiden perubahan pulang. Sudah bagusnya Jokowi menjalankan untuk yang terbaik. Naik pulang presidennya, lain pulang misi-misinya. Ya kita ini bodoh isolap. Seorang yang membawa partai politik yang serakah itu. Iyalah. Kita ini jujur. Ayo lu undang nah. Bagi yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Chat lu di media sosial nah. Kita bagi orang lu pakai bahasa Indonesia aja, bahasa banyak usah pakai bahasa orang asing. Kalau yang paham kun, payakun terjadilah semua. Bahasa itu hak kehendak Tuhan. Ya kita memuja-muja bahasa di luar. Kalau bu kita nih kada paham, itu sedikitnya digoda Ajajil. Apabila kada pasti dengan bahasa Arab, kada terima Tuhan, sholat kita, itu bukan Tuhan. Paham lah. Apabila apa tanya salah sedikit, kita bisa menghina Tuhan.
Kalau soal kayak gitu, pakai bahasa Indonesia aja di sana kan pakai hatu, kalau pakai bahasa Arab. Ya lah, ayo yang merasa tersinggung, belum di sana, belum doakan mudah itu sadar-sadarnya. Ke masih tergila-gila dengan akidah agama orang lain. Ujung-ujungnya, karena mengetahui, wujud kita bakal kita sendiri, pada tubuh kita sendiri bersama yang mengutus kita ini. Nah, siapa pun kita, yaitu kun, hukam suara, yaitu nilai ta'ala, niat kita, iman kita, selalu buat baik, bijaksana, adil dan beradab. Ayo, ya Pancasila ini nah, yang dibangun oleh pejuang suhada mati syahid pedatun kita. Umpat datulah, itu adalah pembelasan kepada nenek moyang kita. Adam alaihi salam sampai Muhammad. Umpat lalu datulah. Nah, umpat itu siapa? Yang membalik umpat itu siapa? Ya, kun. Lalu itu siapa? Kita harus berjalan kaum ini selalu menghargai saudara kita yang ada, yang pun yang sudah inalahi karena buat maksiat sudah mempadahkan ujung batang tubuh kita ini ada semua makhluk, dari rambut, gigi mata, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup udara, mulut untuk bicara yang baik-baik lah, mulut untuk makan yang baik-baik, tangan ini untuk yang baik-baik, perut semua sampai kaki itu makhluk semua, akal nafsu makhluk. Kamu paham, insya Allah jasad kamu kali dimakan belakang. Indalai pun kita cara gentar, apa jawaban banjar. Ulun ridha, itulah sudah tahu. Apa yang kamu pendaki, wahai Tuhanku. Mana Tuhan tuh itu cari. Karena salah, kamu cari Tuhan. Kalau sudah tahu Tuhan, jangan disembunyikan. Pengakannya bijaksana nih. Lalu menjadikan peguruan majlis taklim. Ini yang benar tasawufnya, ini yang benar hadisnya, ini benar sunnah hadis dan sabdanya. Inilah ijazah dari guruku dan guru sana. Karena salah itu mendidik anak murid kita ke penjara di dalam kolbunya, kata-kata kolbunya. Siapa kolbu itu? Yalah. Ujung-ujung penjara dari Adam sampai Nuh sampai Muhammad tidak pernah mengatakan anak murid, hanya pejuang sahabatnya aja untuk menghancurkan sifat serakah dari badan tubuhnya saudaranya itu, bukan membunuh. Nah, ini ada yang mengatakan apabila inya menghina Islam dan menghina ulama, halal darahnya, ikan aja jil. Karena Tuhan menyuruh membunuh makhluk. Yalah. Sampai di sini dari sana belum makanya. Alhamdulillah rabbil alamin.